season 2 dengan gue Dennis Johan. Dan gue Victor. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang spesial ya, Tor ya? Yes, karena ini kita masuk ke season yang baru ya, Dan ya? Betul. Jadi, apa nih yang berbeda nih di season kedua ini? Kok gue yang jelasin? Ini kan harusnya rencananya lu yang mau jelasin. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi, kita udah beberapa minggu ini kita off podcast. Karena kita memang menyiapkan season kedua, di mana rencana season kedua ini akan lebih, kita buat lebih relevan ya. Jadi pembahasannya akan seputar isu-isu yang ada di sekitar kita, isu-isu mungkin yang lebih dekat dengan hati para milenial gitu ya, dan akan disertai juga dengan video gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan mungkin kalau di jalan bisa dengar podcastnya, tapi kalau nggak misalkan di rumah mungkin lebih enak nonton videonya gitu kan. Jadi kita menyediakan lebih baik platform gitu. Jadi gitu ya, Dan, kurang lebih season kedua nih yang perlu diketahui oleh para pendengar kita. Oke, kalau gitu hari ini apa yang lu bahas, Tor? Nah, hari ini gue bakal membahas sesuatu yang sebenarnya berasal daripada hasil YouTube gue sih. Jadi seperti biasa ya, kan kita biasa kalau nggak ada kerjaan di rumah nonton YouTube kan. Nah, gue ada sekali tuh gue nonton YouTube-nya Pastor Gilbert Lumoindong. Jadi waktu itu dia sempat ada ngundang Boy William waktu itu, Dan. Boy William ke rumahnya, terus mereka ngobrol-ngobrol. Nah, pas gue nonton itu tuh ada satu statement dan juga pertanyaan dari Boy William seputar agama, menurut gue menarik nih. Dan kayaknya banyak dialami oleh para milenial zaman sekarang, dan menurut gue seru nih buat dibahas gitu. Jadi, buat teman-teman semua juga belum dengar ya videonya apa. Jadi mungkin kita putar dulu nih sepotong daripada video tersebut. Oke. Munafik, mendingan gak usah. Nah, tapi dan another story is setelah itu semua terjadi, aku pindah lagi ke Indonesia. Ya kan, we all move nih as a family. Di New Zealand, Christianity aja itu kita baru dengar di sekolahan itu. Bukan baru dengar, maksudnya baru ngedalamin. Baru betul-betul ngalamin dan merasakan. Sampai di Indonesia aku punya teman banyak agama, Pak Pendeta. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddhis, Free thinker, ateis, ya. Dan hidup mereka kayaknya lebih soleh daripada aku. Ya. You know what I mean? Hidup mereka sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi selama kita sekolah di sana selalu diajarin bahwa Tuhan itu ini, Tuhan itu ini. Nah, itu otakku jadi buyar lagi. What is this concept of religion? You know, this is real talk aja, Pak. Tapi lama-kelamaan ya kita harus cari faith-nya lagi. Dan sekarang aku ikut salah satu sebuah komsel. Dan di situ kita back on track, slowly but sure. Tapi pertanyaanku adalah itu. Yang tadi aku bilang, yang aku buyar di otakku tuh. I don't know kalau ini wajar untuk diomongin di sini nih. Iya, ngomong aja. Ini Wajar. program Iya. asik-asik aja. Dan mungkin itu pertanyaan dari banyak orang kan. Nah, sebetulnya Boy, ini kan Boy real manusia yang dibilang milenial kan. Yeah. Gitu. What is your concept about God? Aku tahu Tuhan tuh ada, and I believe that there's something bigger than us in this life. Tapi aku sebagai anak milenial, mungkin akunya aja ya, aku bukan tipikal yang, karena aku dulu pernah ngikutin aturan-aturan yang super strict, yang benar-benar ngedengerin musik luar aja aku nggak sentuh. Sekarang kayak, I know there's a God, but I also live a good life. I wanna live a life yang for me is happy gitu. At least I try to do my best. At least, dan gak ngerugin orang lain. Oke, kita stop situ dulu ya. Boleh. Karena nanti kita akan lanjut lagi. Nah, so far mendengarkan kayak apa curhatannya si Boy dan juga pengalamannya dia. Dan lu sendiri, Dan, ada tanggapan gak sih mengenai kayak sebenarnya apa sih bisa menyebabkan dia, dan apakah menurut lu ini relevan gak sih dialami oleh banyak anak muda juga gitu zaman sekarang? Ya relevan sih, Tor. Maksudnya kan kadang justru menurut gue sih mungkin kesalahan bukan kesalahan ya. Mungkin kadang dari gereja itu terlalu banyak tradisi-tradisi ataupun aturan-aturan yang sebenarnya mungkin itu bukan dari Alkitab sebenarnya, tapi karena itu yang kayak mungkin kalau kita masih ingat yang teman kita juga yang di SMA, Tor, maksudnya kayak ada yang dia tuh sampai bener-bener sama kayak si Boy, maksudnya nggak boleh denger lagu ataupun berdoa bersama dengan anggota jemaat daripada gereja lain gitu, atau dengar daripada khotbahan gereja lain gitu. Nah, ini mungkin ada tujuan baik di situ, maksudnya karena tujuannya mungkin dari si pendeta itu mungkin misalnya supaya lu jangan salah doktrin, ada benernya. Tapi ketika ini disampaikan pada orang yang
semua jemaat merata kan, mereka nggak gitu ngerti nih. Jadi akhirnya mereka tuh apa ya, merasa ini tuh dikekang dan dia pikir itu adalah agama Kristen. Ini lebih parahnya karena itu kan bukan agama Kristen kan, maksudnya kan cuman karena dia merasa bahwa gerejanya kayak gitu, dia pikir oh Kristen kayak gitu, dan akhirnya itu yang bikin kayak kalau Kristen tuh hidupnya tuh nggak bisa happy gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya menurut gue ya memang ini juga menurut gue persepsi yang banyak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang sih. Kayaknya kalau andaikan kita itu menjadi orang yang taat gitu ya, orang yang kayak Kristen banget, kesannya nggak bisa have fun gitu. Kita kayak harus memilih nih antara hidup yang have fun atau hidup yang Kristen gitu, dimana banyak halangan, banyak rintangan dan membosankan gitu ya kayaknya. Banyak hukum yang harus diikutin dan segala macam. Makanya kan si Boy Edwin juga bilang kan, dia dulu kayak berasa strict banget, sekarang kayak balik ke Jakarta ngeliat kehidupan fun banget gitu. Jadi kayak akhirnya dia memilih nih antara hidup yang ikut Tuhan apa yang fun gitu. Dan akhirnya itu jadi sebuah konflik. Nah menurut gue perspektif ini banyak dialami oleh para anak muda zaman sekarang. Karena gue pun juga main Komsel ya, Den. So gue juga ada lah, gue menemui anak-anak muda yang punya pikiran seperti ini gitu. Kayaknya kayak gak usah Kristen banget lah. Soalnya hidup gue juga, gue masih mau have fun gitu. Jadi gak bisa Kristen banget. Nah ini menurut gue jadi kenapa sih ini gue mau angkat nih topik ini, kan menurut gue menarik sekali gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita selesaiin dulu videonya. Jadi sebelum kita membahas, actually Pastor Gilbert ada memberikan tanggapan juga. Jadi mungkin setelah itu kita bisa dengar, pelajari sama-sama, dan mungkin kita juga bisa menambahkan nih dari apa yang Pastor Gilbert sampaikan. Karena kan video kalau di YouTube kan singkat ya. Gitu. Dan itu saya pikir benar juga sih, tidak merugikan dan tidak menyusahkan orang, itu adalah konsep utama dalam kehidupan. Kembali kepada surga dan neraka. Ini kalau bicara surga dan neraka asik nih, Boy. Karena first of all kita harus tahu dulu siapa yang masukin orang ke surga, siapa yang masukin orang ke neraka is God. Ada banyak orang seperti dia yang punya surga, seperti dia yang punya neraka. Oh, kalau kamu gak ke gereja 2 minggu, kamu masuk neraka. Ya kan? Oma-oma kita suka ngomong gitu. Boy, lu ke gereja, Boy. Lu gak ke gereja, Boy. Lu masuk neraka gitu. Kadang-kadang kita mikir gini, Oma yang punya surga kah? Oma yang punya neraka kah? Gitu. Jadi kita harus tahu dulu yang punya surga dan yang punya neraka adalah Tuhan. Ya. Tuhan yang berhak untuk bilang ini boleh, ini tidak boleh, selesai. Lalu pertanyaan kedua, who is God? Ya. Kalau God itu hanya penguasa agama, maka Tuhan pencipta perpecahan. Nah, itu sebabnya yang saya percaya Tuhan bukan pencipta agama. Ya. Tapi God is Father. Ya. Tuhan itu Bapa. Nah, karena dia Bapa, dia sayang semua. Nah, yang menarik perhatian saya, Yesus tidak pernah bilang agama. Yesus bilang way. I'm the way, the truth, and the life. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Semua orang boleh punya pandangan. Saya bilang ya. Jadi akhirnya, menurut saya, kita percaya apa yang kita yakini. Ya. Lalu yang kedua, kita hindari apa saja yang merusak hidup kita. Menurut Boy, kenapa banyak orang milenial tidak tertarik dengan anything about religion? Oke, ini kita stop dulu ya karena dia sudah masuk ke topik-topik yang lain. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pastor Gilbert nih, Dan, kira-kira karena kan memang ini kan singkat ya videonya, jadi dari lu sendiri kira-kira ada gak sih mungkin hal-hal atau aspek-aspek yang mungkin belum sempat dimasukkan gitu oleh Pastor Gilbert? Mungkin sih kalau menurut gue karena dia cuman bahas sedikit ya, maksudnya cuman ngobrol-ngobrol santai ya, dia pasti nggak bisa ngebahas terlalu banyak gitu ya, masalah antara Kristen dan hidup anak milenial gitu ya, dengan culture yang ada. Jadi ya kalau menurut gue sih memang yang dia ngomongin sih udah cukup menjawab lah kurang lebihnya. Tapi memang kalau kita mau lebih dalam lagi mungkin kita bisa tambahin beberapa hal gitu ya. Sebenarnya kayak ya kayak tadi gue bilang bahwa itu sebenarnya bukan agama gitu ya, maksudnya yang bukan agama yang apa ya, yang strict itu sebenarnya kadang bukan agama gitu. Tapi dan bener banget yang kayak tadi Pastor Gilbert juga udah bilang bahwa Tuhan Yesus memang datang bukan buat menciptakan agama, tapi mungkin yang kurang tepat kadang kalau tadi kan dibilang kan agama memecah gitu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus juga at some point memecah gitu. Maksudnya kalau kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyatukan semua, karena memang ketika Tuhan Yesus datang dia juga memecah gitu. Ada orang-orang yang jelas nggak senang dengan kedatangan dia, dan juga Tuhan Yesus nggak selalu nyubuhin orang, memberkati. Memang itu benar, tapi dia juga pertama dia mengutuk penara, dan dia juga mengutuk
Kapernaum, Korazim segala macam yang nggak bertobat loh. Maksudnya tuh, jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa Tuhan Yesus datang cuma untuk memberkati, kemudian untuk mengumpulkan semua bangsa, karena pasti ada yang ke offense gitu loh. Ada yang orang-orang yang ke offense dengan ajaran kebenaran kan. Maksud gue tuh jadi memang ya kalau dibilang memecah, mungkin nggak secara langsung mau memecah, tapi karena adanya kebenaran, otomatis karena kebenaran itu satu, ini yang lain inilah akhirnya memecah sendiri gitu, karena yang lainnya nggak benar. Implikasi dari kebenaran itu lah ya. Iya, mental sendiri sebenarnya sih. Kalau menurut gue ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bukannya Tuhan yang memecah gitu. Tapi berarti itu actually poin yang bagus ya, Dan. Jadi kayak harus imbang ya antara grace and truth-nya. Iya. Jangan cuma sampai kita punya perspektif Tuhan datang hanya memberikan grace. Iya, maunya hanya baik semua. Tapi ada truth dan ada implikasi dari truth itu. Iya, benar. Yang untruth ya terpisah mau nggak mau. Iya. gitu. Menarik sih. Dan kalau menurut gue sih actually ya intinya sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Pastor Gaber. Cuma menurut gue dari pertanyaan si siapa Boy William tuh ada dia bilang bahwa kayak dia ngeliat agamanya juga baik-baik kok gitu. Dan menurut gue itu yang perlu kita juga cermati sama-sama sih, bahwa ya terlepas daripada orang yang menganut agama tertentu baik atau tidak baik, tidak serta-merta membuat agama itu menjadi benar. Karena bahkan orang yang nggak punya agama pun juga baik kok. Iya. Gitu. Tapi kan bukan berarti kita setuju atau enggak kita percaya bahwa apa yang dipercaya itu benar gitu. Dan mungkin kita perlu juga cermati lebih lanjut sih statement siapa Pastor Gilbert yang dia ngomong bahwa kayak ya kita percaya aja apa yang kita yakini. Nah menurut gue itu ya oke sih untuk orang Kristen gitu ya. Tapi menurut gue kita juga harus percayai apa yang kita yakini kalau itu benar gitu. Kalau gue perpanjang ya, karena menurut gue kalau kita percaya apa yang kita yakini ya sebenarnya berarti orang-orang juga yang punya kepercayaan lain percaya sendiri masing-masing gitu. Padahal menurut gue kan sebenarnya kita harus mempercayai itu karena ada basisnya gitu, ada dasarnya. Itu karena kita percaya sesuatu tuh bukan karena kita mau, tapi karena kita percaya itu benar gitu. Dan menurut gue, tapi mungkin gue tahu nggak mungkin bisa jelaskan sepanjang itu ya. Cuma mungkin di podcast ini mungkin itu yang hal-hal yang kita perlu pelajari lebih lanjut tuh mengenai bagaimana kita sebenarnya nggak hanya meyakini apa yang kita mau atau yang kita suka percayai, tapi juga karena hal itu adalah hal yang benar. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu sih yang hal-hal yang mungkin bisa beberapa yang kita bisa tambahkan nih, Den. Tapi di luar daripada itu nih, Den, kalau kita ngobrol mengenai gambaran besarnya nih, kalau lu lihat sendiri sebenarnya kalau gue melihat ya ini tuh tema besarnya tuh seperti kayak religion gitu ya, agama versus culture gitu. Dan menurut lu sendiri sebenarnya ini kedua hal ini sebenarnya memang terpisah atau sebenarnya bisa jadi satu sih? Dan kalau bisa jadi satu, menurut lu what is the best way gitu? Seharusnya sih kalau menurut gue memang seharusnya memang jadi satu, tapi ya balik lagi menurut gue sih memang yang pasti the best way-nya basisnya harus agama itu sendiri sih. Maksudnya agama dalam arti kekristenan ya. Maksudnya gue nggak bilang itu karena jadinya kalau kita agama amanah dan maksudnya basisnya mana gitu, karena banyak kan kepercayaan. Cuman kalau di sini ngomongnya ya harus basisnya semua harus kekristenan dan mungkin barulah ke culture gitu. Dan ke culture sendiri pun nggak harus benar-benar kayak mengikuti tradisi gitu, karena ini juga sempat terjadi di zaman Tuhan Yesus kan. Maksudnya akhirnya tradisi yang dari 10 hukum Taurat ditambahin sampai 613 hukum lagi yang lainnya, dan kemudian ditambahin dengan tradisi-tradisi kayak kalau dia mau makan dia harus cuci tangan dulu, dia harus cuci gelas piringnya, dan makanya ketika Tuhan Yesus datang juga dikatain begitu gitu. Kok murid-murid lu maksudnya nggak cuci tangan dulu, maksudnya itu sesuatu yang nggak dosa gitu loh, maksudnya nggak ada di Alkitab, nggak ada di Alkitab. Tapi inilah akhirnya orang-orang yang nambahin sendiri sih. Maksudnya kalau gue bilang ini culture yang strict gitu, ini culture yang parah nih, maksudnya yang mentok tuh kayak gitu. Jadinya akhirnya dia bilang itu dosa, salah gitu. Akhirnya Tuhan Yesus juga bilang bahwa orang-orang tersebut menempatkan tradisi ataupun itu culture gitu ya, culture di atas daripada agama tersebut. Dan ini akhirnya mungkin membuat para millennials yang suka freedom akhirnya ya maksudnya rebel gitu, gitu. Gue udah nggak mau lagi, udah muak gitu, istilahnya kayak gitu. Karena ini membatasi mungkin perkembangan ya, membatasi perkembangan, dan itu seringkali kalau kita terlalu strict ini akhirnya bener kayak tadi dibilangnya tuh pemecah lah, ataupun orang lebih merasa mendingan gue berpegang pada filosofi. Contohnya kayak tadi yang Pastor Gilbert bilang, kita yang penting nggak ngerugiin orang, yang penting gue urusin urusan gue, lu urusin urusan lu. Value universal. Value universal. Dan memang kalau kita ngomongin filosofi dan value ataupun hukum ya, itu semua orang pasti tahu, karena memang kita diciptakan dengan conscience kan. Betul. Kita udah punya conscience, jadi memang dari hati kita sendiri pun kita nggak perlu punya agama, kita udah tahu gitu kira-kira apa yang kita harus lakukan. Dan bahkan
saintis bisa menemukan kayak hukum apa ya? Hukum tarik menarik, kemudian hukum gravitasi. Ini kan hukum karma. Maksud gue itu memang bisa dibuktikan dan itu general gitu loh. Itu general dan itu nggak butuh agama untuk mengetahui itu ada gitu. Jadi inilah kalau menurut gue sih. Cuman ya kebenaran itu nggak bisa diubah gitu. Nggak bisa diubah dengan hukum gitu. Maksudnya ya balik lagi kita kenapa kita percaya kebenaran karena memang kita percaya setelah ada kehidupan setelah matian kan. Kalau nggak ada kehidupan setelah kematian, kita nggak perlu lagi nih kita ngomongin hal ini, mending kita percaya filosofis masing-masing aja, nggak ada gunanya. Kita YOLO aja ya. Iya, bodoh amat gitu. Iya, maksud gue sih kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana Thor tentang culture versus religion ini? Nah kalau gue sih ya, gue tuh mungkin tadi lu udah bagus banget tuh nyampein mengenai dari sisi religion ya. Mungkin gue lebih bahas dari sisi have fun-nya nih, gitu. Karena menurut gue ya banyak anak muda sekarang tuh punya konsep freedom atau kebebasan atau nggak have fun tuh yang menurut gue sebenarnya salah gitu ya, atau enggak sebenarnya tidak tepat lah, gitu. Karena menurut gue apa ya, yang namanya kebebasan tuh kita harus tahu nih bahwa sebelum kita bisa bebas memilih apa yang di luar, kita harus bebas secara internal kita dulu nih, gitu. Karena banyak anak muda sekarang ya menurut gue, ya gue sekarang udah tua ya, tapi maksud gue, kayak banyak anak muda zaman sekarang tuh kayak nganggap kalau namanya have fun itu atau kebebasan adalah memilih apapun yang gue mau gitu. Gue mau hari clubbing, gue besok mau ganti pacar boleh gitu. Jadi kayak bebas aja gitu. Dan itu fun artinya. Tapi sebenarnya kita perlu tahu bahwa sebenarnya freedom seperti itu tuh mungkin untuk jangka pendek kesannya iya. Tapi sebenarnya untuk jangka panjang itu mungkin kedepannya itu bisa merenggut kebebasan dia untuk kedepannya. Misalnya gua contoh ya. Misalkan kayak zaman sekarang milenial udah punya banyak duit misalkan ya, kerja segala macam. Oh dia pakai buat shopping segala macam, pakai buat belanja sini gitu. Tapi dia nggak menyadari bahwa ke depannya nanti misalkan dia harus udah mau married, persiapan married segala macam, uangnya udah nggak ada. Otomatis kebebasannya yang di masa depan jadi berkurang kan. Nah menurut gue itu adalah makanya menurut gue banyak milenial mungkin yang menganggap have fun atau freedom itu yang mereka kejar tuh kebebasan yang semu itu loh. Kebebasan yang bersifatnya itu sementara tapi jangka panjang itu sebenarnya tidak membawa dampak baik. Dan kedua menurut gua kita perlu tahu bahwa namanya kebebasan itu tuh bukan artinya nggak tanpa batas gitu. Menurut gua kebebasan yang sesungguhnya itu ada sejati itu justru harus ada batas gitu. Contohnya gua kasih analogi, misalkan kita bawa mobil nih, kan kita pasti mobil nih, bawa mobil kita ke jalan tol misalkan, highway gitu ya. Itu kan kita bebas kan mau kiri kanan kan, cuman di kiri kanan tuh ada namanya guardrail gitu, ada namanya tembok pembatas gitu. Nah itu bukan buat membatasi kita gitu, yes itu membatasi kita, tapi bukan supaya kita nggak bisa bebas, tapi supaya menjaga kita kan, supaya sebebas-bebasnya kita, at least ada pembatasnya supaya kita aman. Nah menurut gue tuh sebenarnya yang Tuhan berikan di Alkitab itu adalah seperti guardrailnya itu loh, bukan bikin supaya kita nggak bisa bergerak, supaya kita nggak bisa nyaman, supaya kita nggak bisa have fun, tapi justru supaya kita bisa menikmati kebebasan yang ada nih, nggak cuma di masa yang pendek, tapi juga di masa yang panjang. Gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi menurut gue konsep spiritual tadi udah ngomong, tapi konsep have fun-nya juga mereka perlu tahu nih, gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka nggak melihat dua ini sebagai sesuatu yang berlawanan, padahal sebenarnya saling support nih, ya kan? Tuhan kasih Alkitab supaya kita bisa have fun justru, gitu sih. Jadi mungkin itu yang perlu membebaskan kita ya sebenarnya ya. Gitu. Dan mungkin pertanyaan berikutnya Den, kalau lu kan lumayan dalam Alkitab nih, dari lu sendiri kira-kira ada gak sih contoh-contoh di Alkitab di mana clash gitu antara religion sama culture ini, dan bagaimana di Alkitab itu bisa menyelesaikannya itu gitu? Ya kalau menurut gue sih yang kayak tadi gue sempat bilang ya, maksudnya memang pas zaman Tuhan Yesus datang juga orang-orang Farisi ini udah menambahkan udah banyak banget tradisi. Oral tradition ya. Iya, oral tradisinya udah banyak, dan apa dia sendiri udah lupa ini. Ini termasuk hukum Taurat bukan sih? Maksudnya dia termasuk hukum dari Tuhan bukan sih? Akhirnya malah tradisi dia lebih tinggi daripada hukum daripada Tuhan itu sendiri. Salah satunya yang paling parah adalah dia punya hukum tuh kalau misalnya dia punya uang, dia punya duit nih, dan duitnya itu dia bilangnya gini, dia bilang kan harusnya Tuhan kan suruh kita menghormati orang tua kan, dengan cara kalau misalnya kita kasih mereka uang gitu ya, betul. ketika tua. Dan Tuhan Yesus bilang gini, mereka punya tradisi di mana mereka bilang kalau misalnya misalnya lu orang tua gue nih, gue bilang duit yang gue mau pakai buat kasih lu, gue udah kasih buat Tuhan, namanya korban, maka gue nggak ada
gue nggak ada kewajiban lagi untuk gue kasih ke lu. Karena Tuhan lebih penting gitu istilahnya Iya, ya. Tuhan lebih penting lagi. Iya. Dan dia bilang, maksudnya Tuhan Yesus sendiri bilang, sejak kapan itu? Maksudnya sejak kapan itu ada Iya, gitu? iya. Bukan berarti maksudnya ada bagian lu Tuhan ya, lu nggak mengandu sesuatu yang lainnya gitu. Jadi Benar. ini yang kita harus tahu bahwa kalau kita menghormati Tuhan, kita memberikan perpuluhan kayak persembahan itu tidak mengandu ataupun tidak menghilangkan tugas-tugas kita yang lain gitu. Seakan-akan kayak udah selesai gitu. Kita buat orang tua, yang buat sesama, yang buat orang miskin, udah gitu. Kayak gue udah kasih Tuhan gitu. Jadi udah selesai. Nah, ini yang paling parah gitu. Yang ini yang paling parah, yang lainnya sih kurang lebih ya kayak puasa lah dibilang kan, kenapa murid-muridnya minum anggur lah, nggak puasa, sementara murid-murid Yohanes puasa. Terus Yohanes juga makan belalang segala macam. Ketika Yohanes datang, dia bilang ini orang kerasukan setan katanya. Ketika Tuhan Yesus datang, ini tukang minum sama teman-teman pendosa gitu, friend of sinners gitu, tax collector. Jadi kayak, aduh ini orang, intinya manusia sih memang nggak akan ada benernya di mata manusia tuh, kita akan selalu ada salahnya. Jadi intinya sih kalau menurut gue ya balik lagi itu Alkitab atau bukan, dan balik lagi kayak cuci piring lah, mesti cuci tangan kan, murid-murid Tuhan Yesus juga langsung makan tadi kan. Jadi itu juga sebenarnya bukan nggak ada hukumnya sih, maksudnya kayak makan ya makan aja gitu. Kenapa harus cuci dulu gelasnya, cupnya segala macam, dan itu udah tambahan-tambahan yang sebenarnya not necessary, bukan sesuatu yang urgent gitu loh. Tapi memang mungkin itu ada positifnya lah ya, kayak biar bersih gitu ya, biar lebih sehat, tapi bukan mandatory, main thing, bukannya dosa gitu kalau kita nggak lakuin, ya kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut lo sendiri ada tuh? Menarik sih Dan. Jadi kayak contoh yang lu bilang tadi juga sangat relevan ya. Jadi istilahnya jangan sampai religion akhirnya membuat daftar tambahan yang akhirnya bikin orang tuh makin susah. Iya benar. bikin maksudnya ya untuk mengasihi Tuhan sesama aja walaupun simple itu susah gitu. Iya. Ditambahin lagi ya. sama hal-hal yang mungkin nggak terlalu important gitu. Dan ini juga yang memang kalau gue sendiri ya, seingat gue memang juga dialami oleh Paulus waktu itu di Perjanjian Baru, bahwa waktu itu juga kalau ingat kan bahwa Paulus kan memang dia ditugaskan atau fokusnya tuh lebih ke Gentiles kan, orang-orang yang di luar Yahudi. Dan waktu itu juga orang-orang di luar Yahudi itu juga punya kesulitan nih waktu itu untuk bisa menjadi orang percaya, believer waktu itu, karena waktu itu kan masih, kalau kalian mau jadi orang percaya harus mengikuti tradisinya juga orang Yahudi, di mana nggak boleh makan babi lah, harus juga disunat dan segala macam, which is ini kesulitan bagi mereka gitu. Dan waktu itu juga sempat perdebatan sih, setahu gue di Kisah Para Rasul itu perdebatan terjadi ada Paulus dan juga murid-muridnya, dan akhirnya mereka decide bahwa ya fokusnya pada essential thing gitu. Iya, benar. Essential, bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan dia datang untuk menebus dosa kita, itu yang penting gitu. Sedangkan hal-hal seperti disunat, makan makanan, nggak boleh makan babi dan segala macam, itu nomor sekian gitu. Jadi akhirnya itu tradisi tersebut akhirnya dihilangkan gitu, sampai bertahan sampai sekarang kan, kita kan nggak boleh makan babi dan nggak harus disunat dan segala macam. Jadi menurut gua itu salah satu poin di mana bisa jadi pelajaran kita semua sih, bahwa yang namanya religion itu juga kita perlu pilih-pilih gitu kan. Makanya gue suka banget ya Paulus bilang gitu kan di Korintus ya, ini bilang bahwa kayak segala sesuatu itu boleh tapi tidak segala sesuatu itu membangun gitu kan. Itu menurut gue salah satu value yang baik sih. Jadi sehingga akhirnya nggak clash nih. Karena menurut gue yang namanya tradisi kan itu berubah-berubah ya. Betul. Di tiap zaman tuh berubah. Jadi menurut gue akan tidak adil kalau kita memegang tradisi yang sudah bertahan ribuan tahun untuk digunakan di zaman sekarang gitu. Nah tapi ini menurut gue ya memunculkan pertanyaan berikutnya nih Dan. Kalau gitu, kalau tadi kan kita intinya dari tadi yang kita ngomong kan intinya bahwa namanya agama itu harus mempertahankan apa yang esensial, tapi juga hal-hal yang tidak terlalu esensial harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya, kurang lebih. Nah tapi menurut tuh seberapa jauh sih sebuah gereja atau sebuah agama tuh harus mentolerasikan gitu di ajarannya gitu? Mentoleransikan kalau yang basic mandatory itu nggak boleh ditoleransi kan, yang maksudnya kayak Tuhan Yesus adalah anak Tuhan ini. Oh iya, bentar. Ini kayaknya contoh-contoh yang lebih relevan nih. Misalkan kayak contoh kayak banyak orang mau komentari musik. Sama musik di gereja tuh kayak Hillsong itu kan kayak jedak-jeduk kan, tuh terlalu duniawi sekali, atau enggak mungkin juga sermon gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayak bajunya mesti yang rapi, sekarang kan udah kayak baju robek-robek lah, terus juga servernya motivasi sekali. Nah menurut tuh kayak itu kan juga mengikuti perkembangan zaman kan. Nah makanya, tapi kan itu rancu tuh Den. Banyak yang bilang bahwa itu terlalu jauh. Itu masih nggak apa-apa kok. Nah kalau menurut sendiri batasannya tuh di mana? Nah itu kalau misalnya, kalau menurut gue sih kalau sampai baju, sampai
robek-robek atau ada yang terbuka dan itu udah memicu, men-trigger sesuatu nafsu di seseorang, ya itu udah lewat. Nah ini maksudnya adalah, dan pertama motifnya apa? Dia pakai baju kayak gitu apa memang tujuannya supaya memang stylish pada masanya, atau memang ada unsur-unsur maksudnya itu bisa memicu apa ya, hasrat seseorang gitu loh. Maksud gue tuh itu, kalau menurut gue itu sih udah salah gitu. Jadi kalau memang dari baju ya, kalau dari baju ya, jadi memang harus ada batas nih kalau baju gitu. Karena itu kan emang kita nggak boleh langsung apa ya. Kita juga tahu lah kayak pornografi ataupun sesuatu yang misalnya kayak orang pakai baju tapi dia all you can see gitu kayak. Terus ketika ada orang yang mungkin ngatain dia atau apa, dia marah gitu. Sementara ya maksudnya ya itu at some point ya konsekuensinya dia itu gitu ya. ada gue nggak bilang bahwa maksudnya gue bilang bahwa ketika orang ngakuin sesuatu misalnya melakukan pemerkosaan segala macam itu salah, karena memang itu orang tersebut yang punya otak kriminal. Tapi bukan berarti si wanita ini juga blameless gitu loh. Karena memang maksud gue tuh ya kita harus lakuin apapun yang kita bisa untuk memprevent hal tersebut gitu loh. Jadi kalau kita pakai misalnya gue punya duit banyak nih, terus gue bawa begini, gue tenteng di depan banyak orang gitu. Menurut lo kalau mereka nyolong, terus gue bilang mereka yang salah karena mereka nih yang nggak bisa nahan diri. Yang salah gue juga salah gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang lu salah gue salah, kita sama-sama salah. Kita harusnya sama-sama memprevent hal tersebut supaya nggak memicu hal tadi gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya ngomong soal musik, kalau menurut gue sih sebenarnya musik bisa lah ya, maksudnya kayak musik tuh nggak terlalu gimana banget sih. Kalau gue bilang harusnya bisa agama itu harusnya bisa improve ke level kreativitas di mana mereka bisa relevan dengan musik yang ada, dan improve ke level di mana musik tersebut juga bisa berbaur loh dengan musik, misalnya bahkan bisa masuk ke top list dunia harusnya ya kalau menurut gue. Iya, jadi jangan dipisah Kristen sama dunia gitu harusnya. Kalau menurut gue bisa masuk ke list dunia. Jadi akhirnya orang-orang dunia ini nggak pernah dengar kekristenan, dia jadi dengar, tertarik. Jadi gue baru tahu nih musik Kristen. Maksud gue sih gitu. Cuman memang mungkin liriknya yang kita harus perhatikan sama the way they speak it gitu loh. Cara dia mempronounce apa yang dia omongin, karena banyak kan kalau lirik-lirik dunia kan kayaknya vulgar banget. Nah itu yang jelas itu nggak boleh. Kemudian juga cara mereka menyampaikan, kalau misalnya mereka punya musik tapi gaya-gayanya tuh men-trigger nafsu seseorang kayak segala macam lah, udah tuh kayak ya kurang lebih kayak begitu lah ya. Nah itu juga maksudnya itu juga udah kelewat batas. Tapi kalau menurut gua overall kalau musik segala macam itu nggak masalah sih. Kalau menurut lu sendiri Ter? Iya. Kalau menurut gua sih sebenarnya iya sih, gua juga setuju bahwa yang penting doktrin-doktrin utamanya tidak terlupakan ya, kayak misalkan baptisan, pertobatan dosa, bahwa kayak bagaimana menjaga iman Kristen. Gue itu yang esensial sih. Cuman di luar daripada itu memang menurut gue tidak terlalu mandatori, dan tapi menurut gue terkadang ada baiknya juga ya perdebatan. Contoh menurut gue kayak misalkan ada beberapa ya gue baca di internet gitu, ada kayak pastor kan sekarang udah keren-keren ya, pakai cara robek-robek gitu. Tapi sebenarnya is it oke gak sih gitu? Pastor ya? Atau enggak musik-musik gitu kan? Maksudnya kayak pakai lampu-lampu itu dalam lampu clubbing gitu. Oke gak sih? Menurut gue ya tergantung konteks. Kalau memang konteksnya itu memang anak-anak muda, emang dia lagi khotbah di depan anak muda, dan memang itu bisa relate ke mereka dengan menyampaikan pesan yang utama tadi, menurut gue nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Tapi akan jadi sebuah konteks yang salah kalau dia di ibadah umum ada orang tua, tapi dia pakai robek-robek gitu. Karena sampai bukan itu tidak boleh karena dosa ya, tapi menurut gue tidak boleh atau enggak tidak bijaksana. Karena yang namanya contoh gini, menurut gue kayak saat pendeta itu berkhotbah misalkan, kita ngomong pendeta dulu ya, itu dia nggak hanya mengkhotbahkan message-nya melalui ucapannya, tapi juga melalui kehidupannya dia kan, dan melalui apa yang dia tampilkan. Nah menurut gue yang kalau yang dia tampilkan itu misalkan tidak cocok dengan generasi di mana dia berkhotbah, itu akan nggak masuk juga gitu. Benar. Jadi menurut gue tergantung konteksnya. Jadi kalau konteksnya memang misalkan itu misalnya worship anak muda gitu, terus pakai lagunya jedak-jeduk, ya nggak apa-apa. Asalkan udah tadi liriknya nggak ngaco-ngaco, terus juga di covernya juga nggak ngaco-ngaco gitu. Maksudnya nggak menggunakan simbol-simbol yang mungkin salah gitu ya. Atau enggak juga, tapi di luar daripada itu menurut gue mengenai lightning, mengenai jenis musik, menurut gue sih yang nggak masalah. Nggak masalah. Ya cuma memang harus pada konteks yang tepat, konteks dan budaya yang tepat ya. Gitu mungkin kalau misalkan di budaya Asia yang mungkin lebih strict, itu mungkin agak sedikit tidak cocok misalkan. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti kita juga condemn budaya Barat yang memang sedang seperti itu budayanya gitu. Menurut gue itu sih. Gitu dan terakhir nih, Dan kira-kira dari dulu ada yang mau lo tambahkan lagi gak terkait dengan hal ini gitu? Kalau dari gue sih ya,
culture versus religion ya. Ya itu sih kalau menurut gue paling kalau untuk anak-anak muda ya, maksud gue tuh jadi kita juga nggak bisa ngejudge suatu agama tuh dari satu gereja ataupun satu pembicara, karena memang setiap pembicara dan setiap gereja akan punya boleh dibilang tuh apa ya, flow-nya sendiri lah, maksudnya nggak ada orang yang sempurna. Dan jadi ya kita juga harus, kalau sebisa mungkin ya gue bilang ya kita juga harus baca Alkitab sendiri, jadi kita juga tahu ini Alkitab bukan, itu pertama. Kedua juga kalau bisa jangan dengerin satu orang doang gitu, jangan pernah kita merasa ini orang anointed banget, diurapi banget, hebat banget, dan kita nggak mau denger yang lain. Gitu, ini yang paling bahaya, karena memang ini sistem daripada antikris sih. Maksudnya antikris kan dia keinginan utamanya adalah power untuk mengkontrol, di mana dia jadi satu-satunya pusat gitu. Dia satu-satunya pusat, dan kita di gereja ini nggak boleh terjadi gitu. Maksudnya ya kita boleh juga kita dengar dari pendeta lain, kemudian gereja lain, nggak masalah gitu. Jadi janganlah terlalu kita fanatik gereja gue doang yang benar, ataupun kayak apa ya, kita cuma mikir ngelihat kekristenan dari satu pembicara gitu. Itu nggak boleh juga, karena memang ya itu sih maksud gue tuh, setiap pembicara akan punya flow-nya sendiri, dan setiap orang itu biasa akan condong ke salah satu sisi diajarin di Alkitab itu. Jadi yang kayak tadi lu udah bilang, grace banget, ataupun faith banget, ataupun spiritual banget, ataupun Pantekosta. Makanya banyak denominasi gitu yang ini. Dan apakah benar atau salah ya kita harus dengar daripada pendetanya sendiri kan. Ya kita nggak bisa ngejudge yang ini benar yang ini salah kan sebelum kita dengar apa yang dia omongin. Cuman ya kalau kita lihat denominasi yang ada, bukannya mereka salah, tapi itu fokusnya mereka sebenarnya gitu. Ada yang Pantekosta dia fokus banget sampai kepada gift of the Holy Spirit gitu, bahasa lidah segala macam. Ini nggak salah. Tapi ada juga yang fokusnya ke wisdom banget, gimana cara kita hidup discipleship church gitu ya. Ini juga nggak salah. Maksudnya itu sama-sama benar, cuma beda fokus. Dan mungkin gue percaya bahwa Tuhan juga menempatkan mereka berdasarkan keperluan yang ada sih, keperluan yang ada. Jadi kalau kita lihat di Alkitab sendiri, Korintus itu adalah gereja yang semua apa ya, gift of the Holy Spirit-nya tuh luar biasa banget. Makanya di Korintus juga lah Paulus ngomongin soal gift of the Holy Spirit. Tapi mereka juga, biarpun mereka gift of the Holy Spirit-nya aktif, tapi mereka juga karnal banget. Maksudnya mereka juga kedagingan banget. Dari situ kita tahu ternyata itulah yang menjadi penyebab gift of the Holy Spirit tuh aktif di sana gitu. Ya maksud gue tuh kayak hal kayak gitu, dan kita nggak bisa ngejudge seseorang itu diurapi dari gift yang dia punya ya. Jadi kalau kita bilang, oh ini orang punya gift of healing, misalnya dia doain orang sembuh, pasti apapun yang dia bilang benar, nggak juga gitu. Jadi karena itulah sifat daripada kasih karunia Tuhan gitu. Biarpun si pendeta ini nggak sempurna, selama dia mau dipakai Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan. Itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu sendiri Tor? Mungkin gua mau nambah sedikit aja sih. Menurut gua kayak mungkin dan dulu kan dia bahas dari sisi agama kan. Kalau gua mungkin karena gua apologetika lebih keluar nih. Jadi kalau gua lebih melihatnya tuh bahwa kayak kita jangan sampai kita termakan slogan culture yang ada. Karena culture kita punya slogan ya, kayak apa zaman sekarang, bahwa agama itu memecah belah tadi bilang. Yang penting jangan merugikan orang lain. Itu slogan-slogan yang apa ya? Merusak sih menurut gua, slogan-slogan yang kesannya emang benar gitu. Kesannya benar tapi seakan-akan tuh membuat kita akhirnya yaudahlah kita ngapain jadi terlalu Kristen banget, menarik ya. Iya, menarik kita daripada keluar gitu ya dari garis yang iya. Dan itu dia bagus banget karena nggak menggunakan sesuatu yang salah. Menarik kita dengan sesuatu yang benar gitu. Betul. Tapi menurut gue penting banget. Nah, kenapa gue suka dengan apologetika? Gue mau supaya teman-teman terserah gitu. Kita punya free will untuk bisa memilih mau keluar apa mau tetap di dalam. Tapi at least kalau mau keluar, itu keluar dengan pemahaman yang benar. At least kalian sudah tahu dulu mengenai kekristenan. Setelah itu mau keluar terserah. Tapi jangan sampai nggak tahu mengenai kekristenan tapi udah keluar. Itu sayang banget gitu. Jadi menurut gue, apalagi cuman karena slogan-slogan. Iya benar. Bahwa ilmu pengetahuan itu membuktikan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Padahal kita nggak tahu bukti-buktinya gitu. Jadi menurut gue hal seperti itu yang justru menurut gue salah. That's why juga kenapa kita bikin podcast ini ya. Sebenarnya juga buat mengequip teman-teman semua, sehingga teman-teman semua juga nggak hanya termakan oleh slogan-slogan, baik slogan-slogan rohani ataupun slogan-slogan duniawi, tapi benar-benar mengerti sebenarnya apa sih dasar daripada imannya kita gitu. Sehingga kita nggak mudah goyah ya. Oke, mungkin sekian dulu ya Dan ya buat episode kali ini. Semoga dengan tema yang baru, dengan suasana yang baru ini bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik buat teman-teman semua. Dan kita akan datang di episode selanjutnya dengan hal yang gak kalah menarik, hal-hal yang pastinya juga akan membuat kita menjadi terinspirasi dan juga bertumbuh di dalam kekristenan. So, see you guys in another episode. Thank you for listening and watching. Bye-bye.